This is your wake up call. Kembali lagi di acara Wake Up Call edisi temen ngobrol. Seperti biasa di hari Minggu jam 3 sampai jam 4. Wake Up Call selalu menghadirkan teman ngobrol yang asik-asik, seru-seru, dan tentunya kebanyakan akan bercerita dari pengalaman mereka sendiri. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita pasti ada pembelajarannya. Dan hari ini saya punya teman cerita, teman ngobrol yang luar biasa. Kita akan banyak belajar dari beliau bagaimana dia menemukan passionnya dia. Ya, dan teman ngobrol saya hari ini adalah Cindy Hong. Ya, nah nanti kita kenalan lebih mendalam dari dia. Oke, sambil saya cek terlebih dahulu. Oh, ini kayak ada perubahan dari ini ya, Instagram ya. Biasa wake up live-nya. Baru tahu saya. Oke, teman-teman, thank you sudah join in di acara hari ini. Oke. Tadi sini kita invite terlebih dahulu. Chandra, halo Bu Emma. Thank you sudah join in ya, sudah mampir di. Halo Cindy, Halo, halo. apa kabar? Baik, baik. Suara Wah, saya jelas ya? gimana Saya kesibukan? nggak pakai ini. Suaranya jelas. Suaranya jelas sih. Oke. Ini bener-bener new ya bagi saya. Ini dia punya apa? Instagramnya ini live-nya. Jadi lebih bagus sih sebenarnya. Ya, jadi nggak bener. Kalau sebelumnya kan kalau berdua itu kan yang di bawah langsung kalau ada yang join in langsung ketutup kan mukanya gitu atau Oh iya, komentar iya. atau apa gitu. Betul, betul, Kalau betul. yang ini dia udah berbeda gitu. So it's Iya, new for me. iya, iya. Saya juga baru pertama kali juga sih. Oke. Ya, ya, ya. Gimana lagi kesibukannya apa aja? Kebanyakan kerja. Terus sekarang ini karena udah online-online semua ya, jadi banyak ini sih kayak online sharing gitu. Karena udah Hmm, lebih hmm, hmm, hmm. convenient ya kan. Ya. Hmm. Kalau saya lihat lagi banyak sharing ini ya, lagi banyak sharing di online terkait dengan communication, terkait dengan body language terakhir ya, kalau saya Iya, perhatikan ya. iya, iya, betul. Jadi event terakhir yang saya buat itu event public ya. Itu tentang Hmm. communication dan body language itu sih. Kita buat kemarin Ah, itu untuk fundraising di Lions Club. Tapi selain itu, yang lain itu adalah komunitas kayak inner circle sih. Jadi buat online sharing untuk teman-teman gitu. oke, oke. Mau makin ini ya, makin sering memberikan sharing mungkin buat teman-teman yang nonton ya, nanti yang di saat ini ataupun nanti yang menonton, bahwa Cindy ini istilahnya awalnya dia bukan full time trainer gitu. Ya dia Iya. dia belum menjadi udah full time trainer, bisa dapat katakan full time trainer nggak? Belum lah ya, belum full time Belum, trainer ya. belum. Belum. Tapi boleh share sedikit nggak apa kesibukan sehari-hari dari Cindy di saat ini? Kalau saya kesibukannya saya di perusahaan ini ya distributor consumer goods di Medan, salah satu perusahaan distributor di Medan. Dan kebetulan Mhm. juga sekarang ini saya handlingnya juga di ini people development dan people management gitu. Jadi lebih ke manajemen Oke. dan juga ke seperti training-training. Jadi sejalan sih gitu. Tapi memang pada awal mulanya pada saat saya pertama kali di company ini sebenarnya bukan di posisi itu, malahan department ini adalah yang baru, yang fresh, yang saya berinisiatif, oh kayaknya kita perlu deh ini gitu, baru di-build dari scratch gitu. Yang kamu create artinya di create untuk Cindy kali ya. Uh, ya, ya Oke, untuk ini ya, boleh untuk share sedikit nggak? Boleh kualitas. share sedikit waktu awal masuk peran Cindy lebih seperti apa? Buat teman-teman juga, misalnya waktu awal baru masuk ke nanti ini sebagai guide untuk kita pasakan topik kita hari ini adalah terkait dengan listen to your patient gitu ya. Saya yakin ini sebenarnya ada satu kesatuan gitu. Serangkaian sampai kemudian Cindy, let's say, tertarik dengan people nih, ya kan? Karena awalnya kan tidak di people kan ya. Iya, Lalu kemudian baru ada prosesnya sampai kemudian tertarik dengan people gitu. iya. Boleh share nggak awalnya masuk apa gimana gitu di Iya, awalnya? jadi saya ini dulunya tamatan science, jadi tamatan fisik dan Oke, science matematik. ya. Science saya. Oke. Hampir jadi Ya, ini ya, kayak astronot atau jadi saintis, tapi nggak jadi ceritanya kan. ya, jadi ya, ya, ya. jadi saya balik Medan dan kita ada family business di ini ya distributor consumer goods di Medan. Jadi saya masuk dan pada saat itu mindset saya adalah ya saya try aja gitu apakah cocok atau enggak kan kalau enggak coba kita nggak tahu gitu. Jadi saya Hmm. coba masuk dan
di dalamnya saya belajar banyak gitu, dan terutama karena dulunya sama sekali tidak ada background tentang manajemen atau background tentang ekonomi atau bisnis, maka banyak sekali hal yang perlu saya pelajari dari awal. Dan mungkin dari proses belajar itu baru pelan-pelan saya menemukan beberapa pembelajaran di personal development yang ujung-ujungnya membuat saya tertarik dengan people dan mindset gitu. Jadi pada awalnya ketika saya masuk di perusahaan itu, saya lebih ke mengurus sistem perusahaan. Jadi mengurus seperti ISO, prosedur-prosedurnya, setelah itu misalnya standar, instruksi kerja gitu. Dan pada saat itu ketika sudah beberapa tahun di sana, ada ada koneksi juga, dan ada saya menghandle beberapa tentang HRD gitu. Dan kalau ngomong tentang HRD, ujung-ujungnya kita ngomong tentang karyawan kita gitu kan. Dan pada saat itu saya sadar bahwasanya di HRD dan training itu sebenarnya beda. Dan di tempat kami cuman ada HRD yang biasa tentang administrasi, belum ada yang fokus di pengembangan karyawan kita sendiri gitu. Maka dari sana saya mulai pelan-pelan mendalami itu, dan baru jalannya entah gimana gitu kan. Baru terakhirnya bisa jadi ada ini sistem people development, baru saya kembangkan pelan-pelan. Dari awalnya sih begitu sih. Memang agak accident gitu, nggak kepikiran juga bakal kesini sih. Oke, artinya karena dari awal waktu ngurus tentang sistem, tentang manajemen, tentang ISO, jadi waktu mengurus hal itu, terus kemudian ada bersentuhan dengan HR lah ya, human HR yang secara awalnya secara admin gitu ya, HR yang secara admin gitu. Baru kemudian dari situ, nah apa yang membuat kemudian dari situ itu tertarik tentang people gitu? Sebenarnya ini agak accident dikit ya. Jadi bukan tiba-tiba tertarik dengan people. Menjadi seorang trainer ataupun menjadi seorang trainer itu adalah, kalau mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu ditanya ke saya, mungkin itu adalah karir option yang nomor 100 gitu, kalau ada yang nomor 100 ya. Gak pernah kepikiran gitu ya, karena Oke, sebelum ke sana, sorry, gue potong sedikit ya. Waktu itu karir yang nomor satunya apa? Pada saat itu karena saya backgroundnya science, saya berpikir kalau misalnya bisa kerja di perusahaan seperti konsultan itu dalam arti misalnya engineering consultant, atau konsultan yang di bidang engineering dan science, ataupun bekerjanya di bidang-bidang yang misalnya fisik di lab, ataupun yang berhubungan dengan apa yang saya pelajari pada saat itu. Ketika saya belum tamat, itu yang saya pikirkan, karena kan sejalan nih kan. Tapi pada saat saya pulang ke Medan, di perusahaan ini itu sih udah sama sekali nggak ada hubungannya, karena satu udah bisnis, yang satu lagi udah science, jadi udah kelupaan deh semua yang idealnya gitu kan. Oke. Nah, kembali ke tadi. Oh ya, jadi bagaimana tiba-tiba ke people gitu ya. Jadi ceritanya dulu itu ketika dalam perjalanan saya mempelajari tentang bisnis dan tentang manajemen, saya bersentuhan dengan beberapa personal development course yang saya rasa sangat bagus ya. Salah satunya adalah NLP gitu. Nah, dan itu NLP itu kemarin itu saya tahu juga karena Yudi ya, karena dikenalkan gitu. Makanya saya ke Jakarta belajar tentang NLP, dan setelah saya selesai dari itu, saya merasa ilmu itu sangat berguna, dan I am very lucky karena saya bisa ke sana untuk belajar itu, karena nggak semua orang punya kesempatan itu gitu kan. Nah, pada saat itu saya merasa karena NLP ini dan beberapa personal development lain sangat membantu saya sendiri, saya kepengen share kepada teman-teman saya, mana tahu mereka merasa itu berguna atau bermanfaat. Sebenarnya pure-nya itu pada saat itu tujuan saya hanya itu gitu. Jadi saya mulai sharing-sharing ke teman-teman, ke anggota karyawan di kantor. Oh iya, saya pelajari ini loh, mana tahu kalian merasa bermanfaat, nih saya bagikan nih ilmu-ilmunya. Itu sebenarnya dari sana baru pelan-pelan lebih tertarik kepada training, dan lebih tertarik kepada mengajari tentang mindset, tentang people development in general gitu. Oke, menarik ya. Artinya dari proses itu, nah tadi kalau misalnya sebenarnya ada satu, kalau bagi saya tadi waktu dengar cerita, sebenarnya ada satu momen yang dimana waktu sudah belajar, kan ada orang gini, di dalam benak saya selalu berpikir adalah, misalnya saya bersentuhan dengan HR. Ada yang kemudian pas saya bersentuhan dengan HR,
ya udah gue jalanin aja gitu, Hmm. nggak sampai kepikiran untuk oke gue mau belajar NLP lebih mendalam. Let's say waktu itulah kan kita bisa di kelas nih waktu Cindy, waktu kita awal di kelas kita belajar ya, waktu itu sama-sama Pak Tan juga gitu kan. Hmm. Terus kemudian di kelas kan nggak hanya Cindy satu orang, Hmm. dan benar saya selalu berbeda kan, nggak Cindy hanya satu orang, ada beberapa orang juga gitu. Hmm. Lalu kemudian ada orang yang kemudian tidak tertarik, ada orang yang kemudian tertarik, Iya. ya kan? Ada yang kemudian terdrive untuk belajar lebih mendalam. Hmm. Nah, dan itu kan waktu itu Cindy kemudian benar-benar mempelajarinya terus-menerus gitu. Artinya ada sesuatu yang membuat Cindy tertarik untuk terus mempelajarinya, terus kemudian mendalaminya, ya kan? Pasti ada sesuatu nih yang membuat Cindy tertarik. Nah, waktu itu apa gitu ya membuat Cindy jadi oke, gua tertarik nih untuk mendalaminya, untuk mempelajarinya lebih lanjut, mendalam. Ada nggak gitu? Um, Kenapa awalnya saya belajar ini ya NLP ya itu ya? Sebenarnya dulu itu pada saat saya pertama kali mendengar kata NLP ini udah mungkin 6-7 tahun yang lalu, itu kan pada saat itu belum banyak yang tahu ya tentang NLP. Ketika saya nanya orang, mereka juga NLP itu apaan gitu. Kalau sekarang kan udah lebih widespread gitu. Pada saat itu ketika saya searching di internet, oh NLP itu apa, kan ada penjelasan-penjelasannya. Yang membuat saya tertarik itu adalah bagaimana misalnya seseorang itu dia mau jadi apa dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Jadi seperti ada goal settingnya di dalam, terus ada cara komunikasi kita ya, ke internal dan juga ke eksternal di sana. Yang pada saat itu saya merasa kita nggak pernah diajarkan di sekolah ataupun di kuliah, itu nggak pernah diajarkan. Tapi sebenarnya hal itu sangat penting, terutama untuk ya kehidupan kita sehari-hari, untuk pada saat kita kerja gitu. Makanya pada saat itu saya decided coba aja belajar, mana tahu ini sesuatu yang berguna gitu. Dan sebenarnya saya nggak regret gitu ya untuk belajar ini NLP gitu sampai sekarang gitu sih. Hmm. Oke, nah sekarang saya mau kaitkan dengan topik kita terkait dengan listen to patient. Awal kenapa saya mengajak Cindy untuk kita bahas terkait dengan patient ini, karena ya observe waktu kita, ya kebetulan kita udah mulai waktu itu tandem ngajar ya sama Pak Tan juga, itu udah berapa tahun yang lalu ya kita. Iya. Udah lama juga ya, udah Mungkin 4-5 tahun yang lalu kayaknya ya. 4 atau 5 tahun yang lalu kayak udah lama gitu. Dan kemudian waktu awal itu kan memang Cindy juga belum yang bener-bener go into people development punya track gitu. Ya kan, yang belum go into people development track, yang masih ya tadi di perusahaan, dia bantu di manajemen, ya karena perusahaan keluarga gitu ya, jadi perlu bagaimana setting system dan sebagainya, dan belum masuk ke dalam track people development. Nah, kan bagi saya kemudian saya melihat gitu, kemudian pas mulai sekarang masuk ke people development dan you are very patient about gitu. Bagi saya patient, jadi artinya sini begitu patient terkait dengan people development sampai benar-benar mendalami dan mulai menggunakan waktu sebagian waktunya juga untuk menjalankan peran sebagai trainer, life coach, public speaker gitu ya, dan juga mulai menggunakan waktu yang ada untuk menjalankan peran itu. So it means you are into it gitu. Nah, jadi dari situ saya tertarik, oke, berarti there's something nih yang membuat sini jadi punya passion ke sana gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya jadi pengen ngajak Cindy ngobrol tentang passion gitu. Nah, sebenarnya saya pengen tahu nih dari Cindy, bagi Cindy passion itu apa sih gitu? Passion itu apa ya? Passion itu sebenarnya kalau di Indonesianya agak susah gitu ya. Kalau di Inggris itu it's such a big word dan kita sepertinya udah tahu passion itu apa. Tapi kalau di Indonesia kan jadi agak aneh gitu artinya ya. Kalau ya. Iya betul. Jadi tadi saya sempat Google juga kalau passion itu artinya apa, dan memang susah sekali ditranslate, tapi basically ya supaya gampang dimengerti, passion itu menurut saya adalah seperti apa yang kita suka, sesuatu hal yang sangat kita sukai dan kita sangat antusias tentang hal itu, dan kita bakal mau melakukan itu walaupun misalnya kita nggak dibayar atau misalnya kita nggak full time bisa, tapi kita benar-benar mau terjun ke hal itu. Dan itu yang menurut saya adalah passion gitu. Jadi sesuatu yang sangat-sangat kita sukai dan kita willingly melakukannya gitu, bukan dipaksa untuk melakukannya. Menurut saya passion itu mungkin gampangnya begitu sih. Oke. Jadi sesuatu yang membuat saya willingly untuk melakukan. Yang artinya sesuatu yang saya sukai dan saya rela untuk meluangkan waktu, bahkan nggak dibayar atau apa untuk melakukannya gitu ya. Yes. Yeah. Oke. Nah,
terkait dengan passion ini, dan waktu itu yang membuat apa ya, dari Cindy, yang membuat Cindy kemudian menemukan passion. Tadi kan memang sempat mengatakan nih bahwa belajar NLP dan nah, waktu itu yang menemukan bagi Cindy kemudian as a trainer, do you think is your passion? Em, itu juga baru saya temukan mungkin beberapa waktu lalu ya. Jadi pada saat pertama kali saya juga tidak pernah melihat training ini atau trainer ini menjadi passion saya. Pada saat itu juga saya lagi mencari gitu kan. Kita sekarang anak muda sekarang ini sangat lagi mencari passionnya. What is your passion? Kayaknya passion ini adalah sesuatu yang sangat besar yang wow saya harus punya gitu ya. Apalah ini passion saya. Dan banyak sekali anak muda sekarang yang dalam masa galau-galaunya karena mereka nggak tahu passion mereka itu apa, dan mereka expect passion itu sebagai sesuatu yang sangat besar dan sangat signifikan istilahnya gitu ya. Dan mungkin pada saat itu mindset saya juga sama, jadi passion saya apa ya saya nggak tahu gitu. Saya suka misalnya science, tapi itu kan kuliah saya dulu. Kalau sekarang saya belajar lagi mungkin saya udah nggak mau gitu, karena itu udah susah banget lah, ketika bukan passion saya. Dan kalau misalnya di perusahaan, di bisnis, passion saya yes and no gitu loh. Jadi terakhirnya itu satu mindset yang membuat saya sadar bahwasanya trainingnya adalah passion adalah ketika saya sadar bahwasanya apa yang saya sharingkan, apa yang saya ajarkan itu dapat membantu orang lain. Jadi interest saya itu menjadi passion dan dia punya purpose gitu, punya maknanya tersendiri, dan itu memberikan suatu kepuasan bagi saya. Dan pada saat itu baru saya sadar gitu, oh kayaknya memang ini adalah passion saya, itu sih. Itu yang itu momen dimana saya merasa ya ini adalah passion saya. Gitu. How do you know? Muncul dalam benak saya, how do you know sini bahwa ini passion? Do you, apakah misalnya seperti ada you see something, you feel something, or you heard something gitu? How do you know bahwa itu passionnya kamu gitu? Lebih ke feeling saya terhadap orang yang misalnya saya sharing kepada satu komunitas nih. Nah, saya sharing kepada satu komunitas, kepada teman-teman, dan ada respons dari orang-orang tersebut bahwasannya apa yang mereka dapatkan itu sangat bermanfaat ataupun membantu mereka in some way. Dan itu membuat saya merasa apa yang saya sharingkan itu can make a difference in their life to the good ya. Jadi menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang membuat saya merasa kayaknya ini adalah hal yang mau saya dalami gitu. Sebenarnya lebih ke feelingnya itu sih. Ada ke feelingnya itu ya. Nah, tadi kan sempat sini matam bahwa ya berarti passion awalnya kan belajar science. Let's say misalnya awal passion. Waktu itu belajar science, do you think that is your passion waktu awal-awal itu belajar science? Dulu itu saya lebih ke suka sebenarnya, nggak seperti passion. Ya. Dulu itu saya pada saat itu saya memilih science karena saya nggak tahu mau ngambil apa. Dan memang kalau untuk sains misalnya mata, fisika, saya memang lumayan bisa gitu. Jadi saya berpikir, oh kayaknya ini lebih menarik daripada hafal-hafalan yang IPS gitu ya. Kalau dulu di Medan ini kalau IPS kan semua hafal-hafalan, dan saya nggak suka yang hafal-hafal. Menurut saya it's not worth it gitu. Makanya saya pikir ya udah kalau nggak ambil IPS berarti ngambil IPA. Ya udah kita ngambil aja science engineering. Pada saat itu mindset saya ke sana sih. Jadi memang saya suka pelajarannya, tapi kalau saya suka banget mungkin enggak sih. Oke. Jadi it's a very nice you put into a word suka dan passion gitu. Membuat saya jadi bertanya, kalau suka itu berarti apa gitu? Sehingga passion itu berarti kan tadi kalau passion I'm willingly ya. Willingly, saya rela meluangkan waktu, bahkan nggak dibayar, misalnya saya mau benar-benar melaksanakannya gitu. Nah, kalau suka itu? Menurut saya suka itu sebenarnya adalah seed of passion ya. Seed itu apa namanya? Bibit. Bibit ya. Jadi bibit dari passion, karena passion itu kan lebih istilahnya lebih general dan lebih besar. Dan kalau misalnya pada saat itu hal-hal yang saya sukai itu saya dalami, apakah bakal menjadi passion saya? Kemungkinan bisa, kemungkinan enggak, tergantung, karena memang saya tidak jalani ke path yang itu, ke rute yang itu, jadi saya juga nggak tahu gitu. Tapi saya percaya bahwasanya semua passion itu ada basicnya, ada benihnya, itu adalah sesuatu yang kita sukai.
Oke. Ya. Jadi kalau kita Oke. sukai, kita dalami, baru dia bisa jadi passion. Kalau kita Hmm. sama sekali nggak suka, saya rasa sangat susah jadi passion sih. Oke. Itu sih, berarti ada sebuah structure bahwa pertama saya perlu mengetahui apa yang saya suka, itu jangan langsung kemudian mau jump ke passion gitu. Mungkin ya kayak Iya. mungkin nggak kayak gitu. Kalau saya dengar tadi punya Mhm. Cindy cerita bahwa banyak orang berpikir adalah langsung pertanyaannya, apa sih passion saya gitu, yang tadi kayak jadi Iya. sesuatu yang besar gitu ya. Mhm. Iya, Lalu iya, betul. ya nggak sih, terus kemudian belum lagi kan sempat Cindy share ya bahwa apalagi misalnya saat ini banyak orang berpikir passion itu sesuatu yang apa besar, seems Mhm. like apa ya. Kalau dari yang Cindy perhatikan saat ini, anak-anak muda saat ini atau kondisi yang saat ini terkait dengan pandangan mereka terkait dengan passion, yang kemudian malah sebenarnya menghambat mereka untuk menemukan passionnya mereka apa gitu. Iya, jadi memang adalah mindset. Berarti betul yang tadi Yudi bilang itu bahwasanya menurut saya passion itu dia kayak tingkatannya itu adalah dari suka, baru kita dalami, oh ini jadi passion saya, benar-benar passionate tentang hal ini. Baru setelah Hmm. itu kita udah tahu passion kita dan kita merasa, oh passion saya ini dapat membantu orang lain. Ketika passion ini sudah Hmm. bisa apa ya, kontribusi kepada masyarakat, ketika sudah bisa make a difference in people's life, kecil ataupun besar, Hmm. dan ini passion ini bisa menjadi sebuah purpose ya. Jadi kalau Hmm. seperti di segitiga apa namanya yang Maslow hierarchy itu, Masuk mungkin itu udah ya, menjadi self actualization di saat polarisasi dirinya ya. iya. Dan memang pada saat kita, terutama anak-anak muda sekarang dan dulunya saya juga begitu, kita mendengar passion, kita mendengar follow your passion, find your Yeah. passion atau apapun itu kan kedengarannya adalah something yang sangat besar dan kita nggak kepikiran bahwasanya hal-hal yang kecil itu adalah mulanya gitu. Kita mau cari yang Hmm. besar itu apa, yang besar itu apa, dan yang kecilnya kita nggak pernah Ya. perhatikan. Menurut Hmm. saya memang ada blockingnya di sana sih. Oke. Oke. Jadi salah satu yang malah menghambat orang adalah dia langsung mau cari, mungkin dia tuh ya, dia punya tolak ukur di dalam dirinya adalah tadi soal kan bicara feeling. Mungkin dia berpikir adalah kalau saya ketemu passion adalah saya langsung sesuatu yang wah setiap hari saya semangat, saya yang kerjanya nggak akan lelah atau apa gitu kali ya. Mungkin nggak sih kayak gitu? Iya, ya mungkin saja seperti itu. Dan memang ada sebagian orang yang kesukaannya itu sangat signifikan. Misalnya mereka itu sangat suka fotografi. Dan dia itu udah tahu lah, Hmm. saya sangat-sangat suka fotografi gitu. Dan dia bisa Hmm. bilang bahwasanya saya passionate about fotografi. Tapi ada sebagian Hmm. orang lagi yang memang sukanya itu sedikit-sedikit aja gitu. Dan mereka nggak Hmm. mungkin bilang saya passionate tentang hal ini. Padahal mereka sukanya cuma sekedar suka gitu. Dan mereka nggak pernah Oke. merasa itu bakal menjadi passion. Padahal Hmm. kalau mereka dalami, ada kemungkinan bisa menjadi passion. Oke. Artinya kalau saya tadi sedikit lagi bahwa ada memang orang yang tipikal yang mungkin keberuntungannya dia langsung udah mendapatkan gitu ya. Dia langsung Iya, iya. mendapatkan sesuatu yang dia langsung apa ya, langsung going, dia bener-bener ya dia udah dapat gitu ya. Yes, yes. Ada yang kayak tadi yang Cindy juga share, ya dia belum belum gitu, memang belum, dia perlu cari dulu yang kecil-kecilnya Iya, apa sampai nanti dia akan kemudian mendapatkan gitu yang iya. besarnya itu gitu. Iya, iya, betul, betul. That's right, yeah. I think so. Oke. Nah, waktu mungkin boleh share nggak dari waktu Cindy, let's say when you shifting ya, when you shifting into bukan saya nggak berarti shifting lah, belum shifting. When you adding, menambahkan gitu ya, menambahkan. Kalau shifting kan berarti nanti udah pindah jalur ya kan, sekarang belum pindah jalur baru, masih ini dan ini kan, masih. Iya, iya. Maksudnya di dalam bisnis perusahaan juga masih, lalu kemudian ada tambahan, ada as a trainer and as a coach gitu ya. Iya. Nah, waktu Cindy memutuskan kemudian oke, sekarang berani nih menuliskan Cindy kemudian trainer, life coach, public speaker gitu. Omis like something gitu. Pasal mampu berani untuk menuliskan gitu. Nah, waktu itu juga langsung jump like a quantum leap atau juga memang ada proses step by step-nya gitu. Ada prosesnya sih, ada prosesnya. Jadi memang pada saat pertama-tama itu saya nggak menyebut saya sebagai misalnya trainer atau coach ataupun public speaker. Saya lebih hanya seperti yang untuk sharing-sharing kepada teman-teman gitu. Dan ketika saya lebih mendalami tentang developing people, tentang training, baru saya decide untuk
membrand myself as a trainer. Sebenarnya itu. Jadi nggak langsung pada saat saya mulai, karena saya juga unsure ini bakal kemana. Dan saya juga tidak ada plan bakal menjadi trainer pada saat itu. Jadi saya memang awalnya tidak ada plan, tidak ada planning seperti itu gitu sih. Oke. Nah, dari sini sendiri, how do you find your passion? Maksudnya kalau kita mau kasih saran ke orang nih ya, oke, apa yang dia perlu, misalnya mau kasih saran ke saya nih, untuk membantu saya untuk menemukan passion saya gitu. Apa yang perlu, bagaimana caranya saya mampu untuk, find my passion or listen to my passion? I think salah satu cara yang bagus untuk dapat passion kita adalah menjawab pertanyaan, misalnya pertanyaan seperti ini. Kalau if time and money is not a concern, ya, kalau waktu dan uang itu tidak menjadi masalah, artinya kita bisa melakukan apapun tanpa memikirkan tentang waktu dan uang. Apa yang akan kita lakukan secara willingly, ya, secara sukarela, secara apa yang kita akan lakukan. Dan saya rasa pertanyaan itu dapat sedikit menggali sebenarnya kita ini benar-benar sukanya di mana. Gitu. Dan tentu saja di awalnya kita juga perlu tahu, kita passion itu menurut saya kalau secara teknis ya bisa dibilang intersection antara interest dan skills. Jadi apa ya, titik temu antara interest itu apa yang kita suka dan skills keahlian kita. Jadi kita kalau sudah tahu interest kita dan kita tahu kita punya keahlian di sana, baru sebenarnya pelan-pelan bisa jadi passion gitu. Kalau misalnya kita hanya punya kesukaan tapi sebenarnya kita nggak ahli di sana, maka itu menjadi lebih ke kayak hobi gitu. Kita cuma main-main, hobi-hobian gitu. Atau sebaliknya, kalau kita punya keahlian tapi kita nggak benar-benar suka, maka itu lebih seperti kita kerja yang nggak enjoy. Kan ada kan orang yang kerja datang ke kantor hanya cuman sampai sore habis pulang lagi kan. Itu punya keahlian tapi nggak ada kesukaannya gitu. So for me, saya rasa sih kalau kita sudah tahu interest kita dan kita tahu keahlian kita di mana dan kita bisa menjawab pertanyaan tadi, baru kita bisa pelan-pelan, oh, sepertinya ini passion kita, passion saya, dan baru didalami gitu. Oke. Jadi it's mean pertama adalah saya perlu mengenali, pertama berarti saya perlu mengenali saya punya interest di mana gitu. Interest lalu kemudian saya perlu pastikan saya juga punya, ya mungkin nggak skillnya langsung expert gitu, tapi saya punya skill juga di sana gitu ya. Tapi mungkin nggak saya punya interest tapi saya waktu itu saya belum ada skillnya, tapi saya kemudian tertarik untuk mendalaminya gitu. Untuk belajar skillsnya, saya rasa itu sangat possible sih. Ya, karena memang bagi saya sendiri di awalnya sebenarnya keahlian ataupun salah satu gift yang saya miliki adalah saya dapat belajar sesuatu dengan cepat gitu. Makanya apapun yang saya pelajari itu saya bisa nangkep dengan cepat dan bisa saya aplikasikan. Tapi kalau skills untuk training, misalnya skills public speaking, untuk mengajarin orang, itu saya belajar. Saya dulu itu sama sekali nggak bisa, dan saya bukan orang yang suka public speaking dulunya. Jadi skills itu adalah skills yang saya pelajari. Oke. Jadi buat teman-teman yang misalnya masa saat ini merasa belum ada passionnya adalah cek, artinya passion itu ada beririsan antara interest sama skill gitu ya. At least pertama adalah cek interestnya apa gitu. Iya, betul. Tapi ada petualangan. Oh, sorry. Ya, silakan. Misalnya aja contohnya kalau misalnya orang yang sangat suka fotografi, mereka tahu bahwasanya saya ini sangat passionate about fotografi, tapi dia belum bisa misalnya fotografi yang lebih expert ataupun ngedit video, ngedit foto, dia belum bisa. Tapi itu adalah skills yang kemudian sebenarnya dia bisa dalami dan dia bisa jadi expert di hal itu. Dan pada saat itulah ketika sudah ada intersection antara apa yang dia sangat sukai dan dia udah lebih expert gitu, nah dia bakal benar-benar mendalami hal itu. Kalau saya tanya, apakah mungkin tadi saya pakai judgment ya, bahwa saya mengatakan bahwa you are patient as a trainer. Setelah saya pikir, are you patient as a trainer? Do you think your trainer is your patient? Untuk sekarang, karena saya percaya bahwa saya passion itu bisa berubah ya. Jadi mungkin passion saya, iya ya. Jadi dulu itu mungkin passion saya beda. Terus kalau 5 tahun kemudian mungkin akan beda lagi.
Tapi kalau untuk sekarang Oke. saya boleh bilang bahwasanya saya passionate tentang itu, tapi sebenarnya bukan trainer as such ya, tapi as a whole itu seperti um, ya trainer itu adalah kata di mana yang saya suka adalah saya bisa sharing kepada orang-orang dan mereka bisa mendapatkan manfaat dari hal itu. Hmm, Sebenarnya itu oke. sih passionnya, bukan ya memang trainer adalah kata untuk itu sih. Banyak yang mengatakan oh It's kamu meaning, motivator ya gitu, tapi ya sebenarnya bukan ya. sebenarnya yang kamu suka, yang benar-benar membuat kamu willingly adalah pasal kamu mampu memberikan manfaat. I mean, apakah seperti itu? Lalu kemudian trainer adalah salah satu media lah, salah satu alat yang membantu kamu dapat melakukan hal tersebut. Yes, yes, yes. Very, very right, ya. Is it? Iya, iya. So apakah meaning mungkin seseorang yang tidak menemukan passionnya adalah dia tidak menemukan what's the bigger value, sehingga yang dia lihat hanya soal activity gitu. Trainer itu kan sebenarnya salah satu activity gitu, training, we do coaching gitu, we do public speaking gitu. Hmm. Mungkin karena dia tidak menemukan, kalau kayak tadi, kalau bagi saya you put a higher meaning gitu, bahwa oke, saya sebenarnya pengen jadi orang yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Hmm. Itu yang sebenarnya kamu sukai. Iya, iya, Jadi, artinya, iya. lalu kemudian, karena lagi cara Cindy kemudian menggunakan words-nya itu menarik sekali gitu. Nah, hanya kemudian ya trainer itu ya ini membuat Cindy mampu melakukan hal tersebut gitu. Iya, iya, betul, betul. Iya, betul sekali sih. Dan pada saat saya pertama kali jadi trainer, saya nggak tahu the bigger purpose. Saya nggak tahu bahwa ini akan memberikan manfaat sebenarnya. Makanya pada saat itu Hmm. ketika saya mulai, saya belum begitu passionate tentang ini karena saya hanya melihatnya, oh ya udahlah coba sharing-sharing gitu. Dan ketika pada Hmm. saat saya bisa melihat makna yang lebih besar, purpose-nya, baru saya benar-benar Hmm. mendalami ini dan lebih passionate tentang ini. Itu sih. Jadi memang Oke. kalau pada saat itu saya tidak bisa melihat purpose-nya, kemungkinan saya nggak akan begitu passionate, I think. Ya. Oke. Interesting. So it mean juga buat buat kita yang kalau misalnya tidak menemukan passionnya, sebenarnya bukan soal tidak tahu apa yang mau dilakukan, tapi perlu checking what's your purpose gitu. Kemudian dari sana di connect dengan what you can do untuk achieving your purpose. Is it? What's Iya, your opinion bisa dari aja sana? ya. Iya, betul. Saya nggak Hmm. pernah kepikiran tentang begitu, tapi now that you put it, saya rasa itu bisa menjadi suatu cara yang sangat bagus untuk mendapatkan passion kita. Walaupun saya nggak tahu apakah Hmm. itu lebih susah atau lebih mudah ya. Karena kadang-kadang kita ketika sesuatu hal terjadi, kita merasa ini hal terjadi untuk apa sih? Kayaknya kita nggak bisa melihat the meaning behind Hmm. it gitu. Padahal Hmm. kalau nanti setelah 5 tahun kita melihat ke belakang, kita bakal tahu oh ternyata itu terjadi karena begini-begini, makanya sekarang saya bisa Hmm. begini gitu kan. Itu memang Hmm. Hmm. kadang-kadang Hmm. high Hmm. purpose-nya itu yang susah dilihat gitu kan. Ya. It's very abstract. Itu sesuatu yang memang Ya, abstrak sih. Maksudnya, iya, iya. ya sesuatu yang agak abstrak. Cuman itu menjadi, kalau saya tadi barusan dari ngobrolan ini, dalam benak saya adalah itu salah satu option, ya bukan satu-satunya cara, tapi salah satu pilihan buat teman-teman yang bisa, gue bingung nih passion gue apa ya. Kemudian dia merasa kayak seakan-akan nggak ada jalan mau kemana gitu. Dia lakukan ini, dia merasa dia udah lakukan nih banyak hal, jadi training lah, misalnya trainer lah, fotografi lah, program, dia lakukan banyak hal, Iya, tapi iya. kemudian dia kayak, gue kok nggak ketemu ya passion gue ya gitu. Nah, Yes. mungkin itu salah satu yang kita dapat bantu mereka untuk temukan, oke, Iya. what's maybe your higher purpose gitu, your higher purpose apa, baru kemudian alatnya apa nih yang dapat bantu kamu ke sana Ya. gitu ya. Baru di connect ke yang lebih ini ya, down to earth ya istilahnya. Ya, ya, Iya, ya, ya. betul, Karena betul. kalau yang di atas itu kan kita, wow, ini sesuatu yang apa, ya gimana, ya kan tetap perlu ada sesuatu yang untuk kita jalani, yang tadi kata lu, yang apa, yang down to earth, yang dapat dilakukan gitu, yang dapat dikerjakan. Hmm, iya, iya, betul. Dan Oke. mungkin saya tiba-tiba kepikiran ya, mungkin Hmm. kadang kan kita berpikir gitu ya, so what's the purpose of it all? What's the life purpose gitu ya? Dan Hmm. mungkin saja kalau kita lihat dari yang Maslow hierarchy of needs itu juga di atasnya, di paling atas adalah self actualization.
Dimana Hmm. berarti sebenarnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita passionate about, itu ujung-ujungnya lebih ke service, lebih ke what we give to people, lebih ke how we contribute to other people. Saya rasa ya, Hmm. walaupun mungkin kadang kita belum bisa melihat itu karena impact yang kita lakukan ke orang lain mungkin sangat kecil dan kita merasa itu nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang bisa membantu orang lain, bisa contribute kepada mungkin membantu mereka dalam hal apapun itu, mungkin dari sana kita baru bisa merasa puas dan kita baru sadar bahwa oh sebenarnya saya sangat passionate tentang hal ini gitu. I think. Hmm. It's very interesting. Sini kamu sejak berapa lama sudah punya understanding your that kind of purpose gitu? Bahwa Um, gua sebenarnya pengennya seperti ini gitu. Sebenarnya kalau question tentang what's the purpose itu sudah lama saya tanyakan dan saya nggak tahu jawabannya. Oke, Jadi sejak kapan? Sejak kapan dimulai ditanyakan? mungkin sebelum saya tamat ya sepertinya. Berarti udah saya rasa 6, 7, 8 tahun yang lalu gitu. Dan saya gimana ya, saya nggak tahu bahwa apa purpose yang lebih besar dari let's say dari apa yang kita lakukan ataupun let's say dari hidup inilah secara general gitu. Dan Hmm. memang pada saat itu saya menanyakan pertanyaan itu tapi saya juga nggak tahu jawabannya. Apakah kita hidup hanya untuk kaya, apakah kita hidup hanya untuk sukses, like what is the Hmm. purpose of it all gitu sih. Hmm. Sampai Hmm. memang terakhir-terakhirnya belakangan ini ataupun beberapa tahun belakangan ini baru ketika saya sadar oh sebenarnya passion saya di sini di sharing kepada orang lain dan purpose-nya adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dan pada saat itu baru saya Hmm. bisa memiliki suatu kepuasan yang berbeda gitu. Sebenarnya itu sih. Hmm. Oke, nah waktu kamu mulai bertanya nih, pengen tahu Mhm. waktu kamu mulai bertanya, proses kamu mulai bertanya sampai kamu menemukan jawaban. Bagaimana kamu bisa, let's say when you look back ya, when you look back Ya, gitu, prosesnya waktu kamu mulai bertanya sampai kemudian kamu mulai menemukan, bagaimana kamu menamai atau menilai proses ini gitu? Apakah sesuatu yang ya at that time itu bagaimana kamu menjalani proses bertanya ini dan proses apakah sesuatu yang maksud saya adalah kamu exciting atau kamu mengalami masa struggling atau apa gitu sampai kemudian oke, gua dapat nih jawabannya gitu. Hmm, saya rasa pada saat itu lebih ke on off thing sih. Jadi kadang-kadang bakal kepikiran question itu. Terus kadang-kadang Hmm. kalau saya lagi gak kepikiran ya saya menjalani hidup ini biasa aja gitu. Cuman Hmm. memang lebih apa istilahnya? Mungkin lebih flat ya. Like Hmm. ya kita biasa aja gitu kerja terus kita lakukan ini lakukan itu tapi tidak ada purpose ataupun tidak ada maknanya gitu sih. Baru Hmm. nanti tiba-tiba saya kepikiran lagi terus saya berpikir lagi gitu. Jadi itu menurut saya Hmm. kemarin dulunya itu adalah proses yang on off gitu sih. Hmm. So mungkin dapat juga satu hal buat individu-individu yang memang masih belum temukan. Can we say that minta mereka untuk being patient, bersabar, untuk terus menjalani, tapi jangan stop questioning, sampai kemudian nanti kamu akan mendapatkan jawaban. Gitu. Dapat nggak sih seperti itu? Yes, yes. Menurut I gimana? think iya betul. I think being patient itu adalah kuncinya ya. Karena memang anak muda sekarang ini salah satu yang mereka nggak ada itu adalah passion. Patient bukan passion. Oke. Okay. Patient nggak sabar Hmm. gitu kan. Karena mereka Hmm. pengen achieve something big. Mereka pengen misalnya pengen sukses, pengen kaya, pengen ini, pengen itu. Dan maunya itu kalau bisa next year udah begitu gitu kan. Jadi kesabarannya agak kurang gitu. Memang itu Hmm. karena banyak media ya banyak sosial media yang kita lihat dan kita sering oh kok dia bisa gini ya kok dia bisa gitu ya mungkin ada Hmm. faktor di sananya juga tapi yang perlu memang kita keep in mind itu adalah semuanya ini adalah sebuah proses dan ya adalah sebuah proses hidup gitu jadi nggak mungkin kita bisa langsung besoknya bisa langsung misalnya tiba-tiba menemukan passion kemungkinan bisa kemungkinan enggak atau besoknya tiba-tiba Hmm. bisa menjadi orang yang paling sukses di Medan atau di Jakarta atau apapun itu. I think it all takes Hmm. time. Gitu. Hmm. Pengen tahu kembali lagi waktu Cindy. Waktu itu kamu ingat nggak waktu proses kamu menemukan bahwa oke,
kayaknya ini nih, ini yang gue, misalnya that words ya, bahwa gue mau mampu memberikan manfaat, mampu berkontribusi, mampu sharing sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Do you remember the moment yang kemudian, kayak langsung, ya maksudnya the moment yang ini nih gitu. Do you have that moment gitu? Kalau untuk saya sendiri, lebih ke saya sadarnya setelahnya. Jadi ketika proses itu kan saya mulainya 3-4 tahun yang lalu dan sampai sekarang, dan ada momen di mana saya tiba-tiba kepikiran ke belakang dan baru saya sadar bahwasanya hal yang saya lakukan itu membawa manfaat bagi orang. Jadi tidak pada saat momen itu terjadi saya sadar, enggak. Jadi saya sadarnya ketika saya melihat ke belakang. Rupanya dari kemarin-kemarin ini yang terjadi. Baru digabung-gabungkan gitu. Jadi kemarin itu saya dengar, saya lupa ini ada kutipan dari siapa, katanya we can only connect the dot backwards. Jadi apa hal yang terjadi di belakang itu baru kita bisa connect. Kalau yang ke depan kita nggak akan bisa karena itu belum terjadi gitu kan. Jadi kita bisa plan, but we will not know. Ya. Oke. Nah, waktu connecting itu kan 3-4 tahun. Waktu 3-4 tahun ini boleh share nggak? Maksudnya tadi waktu mengatakan bahwa 3-4 tahun itu maksudnya 3-4 tahun seperti apa gitu. Waktu when you say 3-4 tahun itu maksudnya lebih, what's your mind, what you see or what do you? Jadi pada saat saya pertama kali mulai itu purely hanya, sebenarnya juga bukan project, tapi hanya kalau saya ada waktu saya kumpulkan beberapa orang, saya sharing. Setelah itu nanti kalau mereka merasa ini bermanfaat ya, oke kita lanjutkan lagi next session. Dan itu mungkin berjalan selama mungkin 1 tahun gitu ya. Dan memang pada saat itu saya lebih fokusnya ke karyawan saya sendiri karena saya merasa kalau mereka bisa belajar hal yang membuat mereka secara individu menjadi lebih baik, maka otomatis di dalam, misalnya di dalam hubungan pekerjaan, maka juga akan lebih baik dan mereka akan mendapat let's say manfaat yang lebih di perusahaan ini. Jadi mereka di perusahaan ini bukan hanya cuma kerja, tapi mereka bisa mendapatkan manfaat yang lebih yang bisa membuat mereka menjadi individu yang lebih baik lagi. Pada saat itu saya lebih fokusnya ke memang karyawan internal saya sendiri. Itu baru ketika pada saat saya sudah melihat bahwasanya ini this works and I like it, baru saya expand ke luar. Gitu. Oke. Let's say, Sin, waktu itu mereka nggak merasa mendapatkan manfaat. Will you continue? Hard to say sih sebenarnya. Karena nggak terjadi sih ya. Tapi let's imagine lah, let's imagine. Karena nggak terjadi. Kalau pada saat itu mereka, misalnya dari semua orang mayoritasnya memberikan respons yang negatif misalnya ya. Tapi saya masih merasa bahwa apa yang saya sharingkan itu bagus. Dan kemungkinan besar yang akan saya pikirkan pada saat itu adalah bagaimana supaya saya menjadi lebih baik dan saya bisa, maksudnya cara penyampaian saya lebih baik ke mereka. Mana tahu, bukan materinya yang nggak bagus, tapi cara penyampaian saya yang nggak bagus. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi kemungkinan besar saya akan, itu adalah jalan yang akan saya tempuh. Kalau setelah itu memang mereka responsnya negatif, atau memang kalau saat itu saya memang nggak bisa public speaking, let's say, atau saya memang very very bad at it, dan kemungkinan besar saya nggak akan lanjutkan, because dan itu akan menjadi lebih banyak pressure, lebih banyak stres daripada kesenangannya kan gitu kan. Dan memang dan pada saat itu kalau misalnya itu terjadi, mungkin saya akan merasa mungkin ini bukan passion saya lah gitu. So, artinya sebenarnya juga satu hal adalah karena kita perlu cek gitu ya, belum tentu kita dapat langsung mengatakan bahwa I'm not patient gitu. Mungkin kalau tolak ukurnya adalah selalu eksternal, itu dapat jadi isu sih kalau tolak ukurnya adalah eksternal gitu, bahwa misalnya tadi kalau tolak ukurnya langsung adalah ucapan orang, pujian orang, misalnya let's say ya, is that the measurement, itu akan jadi a little bit tough gitu. Kalau misalnya tadi saya dengar dari Cindy adalah, ya pertama cek ke diri sendiri terlebih dahulu juga, bahwa mungkin nggak sih karena gue punya skill belum cukup mumpuni nih gitu, ya kan, atau gue punya ya skill gitu, knowledge atau skillnya gue belum cukup mumpuni gitu, sehingga ya itu yang tidak mampu deliver the result gitu. Bukan langsung kemudian judgment bahwa gue nggak question, artinya karena gue nggak mampu terus kemudian gue ini bukan passion gue gitu. Iya.
that's right, yeah. Atau sebenarnya salah satu yang dapat membuat orang juga mereka yang tidak mampu menemukan, mungkin nggak sih kepikiran sama saya barusan adalah membuat seseorang tidak mampu menemukan passionnya adalah karena dia punya tolak ukur eksternal, ucapan orang, Iya, ya iya. artinya terlalu ke sana, terlalu ke eksternal gitu. Terlalu ke eksternal, betul. Jadi ya memang betul ya, seperti yang tadi kita bahas tentang apa intersection antara interest dan skills itu. Ya. Pada awalnya kemungkinan kita belum punya skillsnya dan mungkin cara penyampaian kita atau apa yang kita lakukan tuh mungkin belum begitu bagus gitu ya. Dan pasti tentu saja ada judgement dari orang luar. Oh kamu misalnya orang yang suka nyanyi. Oh kamu nyanyi, kamu suara kamu jelek gitu. Kamu nggak bisa nyanyi. Ya. Atau foto kamu yang kamu ambil itu nggak ada yang spesial deh atau gimana gitu. Dan Ya. memang betul kalau misalnya kita terlalu depend on the external ataupun dari pendapat orang lain, pasti kita akan merasa minder, kita akan merasa iyalah ini memang saya nggak bisa gitu. Memang ada faktor seperti itu sih. Dan memang mungkin saya juga lucky karena kebanyakan saya tidak begitu depend on the external, makanya pada saat itu saya juga berpikir ke internal gitu sih. I think that's ya ada sedikit faktor lucknya juga ya. Artinya buat kita semua, artinya kalau misalnya kita perlu waspada pas mengatakan bahwa saya tidak tahu apa passion saya tidak tahu apa yang saya kerjakan ini tepat atau tidak, dapat berhasil atau tidak, mungkin karena salah satu tolak ukurnya kalau terlalu eksternal, maka it's your time to giving back insight gitu ya, persisten untuk develop your skill gitu, checking dulu ke skillnya gitu, jangan-jangan memang skillnya itu tidak cukup mumpuni untuk mensupport kita berhasil gitu ya. Yeah, that's right. Yeah. Oke. Tadi gue kepikiran gini, misalnya tadi pagi pas karena kita bicara tentang passion tadi pagi, gue tidak kepikiran, gue pengen tanya pendapat lu nih. Jadi gue juga ada pertanyaan terkait dengan pertanyaan, okay, let's say if tomorrow I die gitu, gue tadi kepikiran seperti itu, let's say tomorrow if I die gitu, atau karena gue lagi merasa kok kayak gini-gini aja ya gitu, kok kayak gini-gini aja gitu. Terus kemudian muncul, karena Hani mau bicara tentang passion, terus kemudian gue juga bertanya, passion gue apa ya gitu? Gue punya passion nggak sih gitu kan? Then that's the question adalah, okay, let's say if tomorrow I die gitu. Dan apa sih yang hidup yang gue mau tinggalin gitu ya? Maybe it's lebih more abstrak gitu ya. Tapi kemudian muncul jawaban adalah, why don't you focus on what you have now gitu? Lu hari ini punya apa sih? Ya bagaimana tadi kemudian lu dalamin gitu. Apa yang lu punya saat ini ya lu dalamin gitu. Lu jangan mikirnya ke apa ya? Terlalu jauh gitu. Maksudnya ya, tadi ke depannya belum apa, tapi udah mikir nanti gua mau hidupnya apa. Akhirnya mikir karena terlalu ke depan, ya, terlalu di masa depan, akhirnya tidak menyadari sebenarnya apa yang gua punya saat ini, dan gua lupa untuk mendevelop itu gitu. Menurut lu gimana? Mungkin nggak itu yang membuat gua jadinya kayaknya ada yang kurang terus, dan kemudian ya kayak seakan-akan tidak mampu menemukan sesuatu yang gue sukai untuk gue kerjakan. Ya, makanya sekarang ini sangat banyak diajarkan tentang mindfulness dan living in the present gitu kan. Oke. Iya, ya karena saya juga nggak tahu ya kenapa orang sekarang ini, terutama yang saya nggak tahu sih apakah yang muda-muda aja atau semua orang gitu ya secara general, bahwasanya mereka sangat berpikir kalau tidak to the past itu pasti to the present. Dan kalau yang sekarang saya lihat ini adalah anak-anak muda sekarang ini sangat melihat ke depan, dan itu sangat bagus dalam arti mereka itu ambisius gitu ya. Oh saya kepengen ini, saya kepengen itu. Menurut saya itu adalah hal yang positif sih. Cuman memang masalahnya adalah ketika seperti yang tadi Yudi bilang, bahwasanya mereka fail to see apa yang mereka punya sekarang, dan mereka mereka tetap merasa kurang gitu. I don't have enough now, dan mereka mau yang lebih gitu. Padahal sebenarnya yang lebih itu akan muncul pada saat yang sekarang yang kecil-kecil ini kita develop dan pelan-pelan akan jadi lebih kan gitu. Terus, memang saya rasa ada faktornya itu juga ya. Ya. So kembali ke yang penjelasan lu dari awal terkait dengan bahwa patience bukan sesuatu yang big gitu. Let's start from something yang lu kecil-kecil yang punya saat ini gitu. Misalnya yang sekarang ini lagi
interest apa gitu. Then give yourself a time to really apa ya tadi kasih diri waktu untuk bener-bener dalamin gitu. Jangan dan ya, jadi berikan waktu untuk lu dalamin, lu latih gitu ya, sehingga dan kemudian see the result, nanti di situ akan makin growth tuh apa kalau tadi contoh dari Cindy kan adalah pas saat nanti misalnya let's say tadi yang dimulai dengan you share to internal dulu, internal circle kepada tim yang ada, ya kan? Cindy share kepada mereka, lalu kemudian pas saat Cindy udah share kepada mereka, lalu kemudian then it's bring a result gitu ya, lalu kemudian baru going bigger gitu ya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Howard nih. Are any difference between passion with hobby? Jadi tentang passion dan hobi tadi kita sempat touch on sedikit ya, yang ketika kita bahas tentang passion, passion itu adalah intersection ataupun apa ya, irisan ya tadi kata Yudi, irisan antara kesukaan kita, interest, dan juga keahlian kita, skills. Dan pada saat kita sangat suka sesuatu, tapi kita nggak begitu tahu cara yang benar melakukannya, saya rasa itu pada saat kita hal itu menjadi hobi. Gitu. Misalnya saya sendiri, saya punya hobi, saya suka musik dan saya suka main gitar. Dan saya belajar dari dulu udah lama dan saya main udah lama. Tapi boleh dibilang saya tidak begitu ahli di sana dan saya tidak begitu profesional di bagian itu. Dan saya memang suka sekali, tapi saya tidak begitu ahli di sana. Bukan tidak begitu ahli ya, tapi tidak profesional. Misalnya kalau yang profesional itu mereka ada studionya, mereka pasti recording dengan alat-alat yang profesional istilahnya, bukan hanya pakai kamera kecil gitu kan. Jadi menurut saya itu jadinya lebih ke hobi saya. Tapi apakah kedepannya bisa jadi passion ketika saya benar-benar mendalami hal itu? Maybe yes, maybe not gitu kan. Gue suka kata-kata di awal tuh yang passion. Jadi kita mungkin mulai dari definisi untuk membantu orang lebih mudah. Karena ya, pertanyaan seperti yang ditanyakan Howard tuh banyak pertanyaan yang seperti itu ya. Saya yakin juga sini sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Apa sih bedanya ini hobi gue ini sama passion gitu? Nah, saya akan sedikit tadi yang Cindy barusan Cindy katakan dan di awal, yaitu hobi. Pas kita bicara passion, is mean that I'm willingly. Saya benar-benar mau dan meluangkan semua waktu saya untuk melakukan hal tersebut gitu. That's what we call passion. Gitu. Nah, hobi itu kalau kita tadi adalah lebih ke soal ya, gue suka gitu. Gue karena ada waktu gue lakukan gitu. Gue nggak benar-benar sampai luangkan. Tapi kalau misalnya ternyata, let's say you play music gitu. Kalau sampai kemudian benar-benar Cindy rela sampai mikirin, luangkan waktu, bahkan misalnya ada kerja atau apa, kemudian benar-benar mau melakukannya, so it mean your hobby become a passion. Can we say that? Yes. I think so, ya. So it's checking from your internal gitu ya. Kalau memang lu passion adalah, kalau memang lu bener-bener, kalau bahasa gue lebih ini ya, lu sangat bergairah untuk melakukannya, so it's mean you passion gitu. Iya. Sampai mau luangkan waktu atau apa, so it means your passion gitu. Mau ngapain, mau makan kayak, mau nyanyi kayak, mau apa gitu ya, so it mean you are passion about that gitu. Iya betul. Karena kan memang passion kita berubah-berubah ya. Mungkin dalam hidup kita bakal ada beberapa passion yang beda-beda dan bakalan passion itu mulainya dari kita suka, terus jadi hobi, terus baru benar-benar jadi passion kita. Sangat jarang sih tiba-tiba jadi passion gitu ya. Ya. So saya sedikit simpulkan dari apa yang Cindy sharekan tadi adalah pas kita bicara terkait dengan passion, so it's something that we need to really realize bahwa bukan sesuatu yang langsung big gitu. Ya, ada yang memang langsung, dia lakukan sesuatu, dia langsung benar-benar ketemu gitu. Ini dia benar sangat mau meluangkan waktu willingly, dia benar meluangkan dan dia kemudian going deep into that gitu. Tapi ada orang yang kemudian memang ya istilahnya belum rezekinya dia gitu, langsung ketemu gitu, sehingga dia butuh proses yang membantu dia untuk bertemu dengan sampai dia kemudian going deep gitu ya dengan apa yang dia lakukan, sampai dia willingly, dia sangat menyenangi apa yang dia lakukan gitu. Nah, pas untuk prosesnya untuk kemudian dia menemukan adalah ya tadi mulai dari yang kecil-kecil yang ada saat ini, apa sih yang kamu interest ya, kamu interestnya apa, lalu kemudian kamu punya skillnya apa gitu. Dan tadi yang dikatakan sama
Cindy. Jadi pay attention gitu. Dengan saat ini lu punya interest apa dan lu punya skill apa gitu. Dan kemudian going deep gitu. Maksudnya tingkatkan skillnya, lakukan sesuatu gitu ya. Sampai kemudian ya lakukan gitu. Seperti yang Cindy katakan tadi, waktu dia mulai sharing, dia mulai dari grup kecil sampai kemudian dia ke grup besar, itu artinya konsisten dilakukan gitu. So it's one of the way to find your passion gitu. Ya. Pas dia mampu memberikan hasil, pasti akan mampu membuat seseorang makin apa ya, menikmati prosesnya. Ya. Atau kalau enggak, tadi yang juga Cindy katakan, you find your higher meaning untuk kemudian you connect dengan purpose-nya. Tahu tadi kan Cindy punya purpose adalah being contribute, meaning memberikan manfaat kepada seseorang gitu. Dan connect dengan dan trainer bagi Cindy adalah salah satu media untuk mampu melakukannya. Ya, betul. Dan kesabaran adalah kuncinya sih. Jangan tidak sabar. Dan kesabaran adalah kuncinya. Ya, mungkin kalau untuk yang nggak sabar, perlu belajar cara sabar dari Cindy. Karena memang nggak semua orang siap untuk bersabar gitu ya. Betul ya. Oke. Kita udah 56 menit, nggak nyangka juga waktunya. Oh, cepat ya. Udah 50. Ya. Dari sini sih, mungkin wisdom of words yang dapat di-share kepada... Kayaknya semuanya tadi udah dirangkum sama Yudi deh. Oke. Any others? Mungkin hanya kalau untuk teman-teman yang belum ataupun yang belum menemukan passion mereka, itu hanya menurut saya sangat penting. Pertama tentu aja kesabaran, yang kedua harus kita lebih self aware, ataupun kita mengenal diri kita dan kita melihat ke dalam sebenarnya. Pertama kita suka apa, dan kedua sebenarnya kita mau apa gitu. Mau itu dalam arti apa yang membuat kita, memberikan kita kepuasan yang lebih besar ya. Jadi seperti yang tadi kita bilang tentang higher purpose-nya, apa yang memberi makna kepada hidup kita gitu. Karena menurut saya kalau misalnya hal-hal yang bersifat materi gitu, kita bakal senang ketika kita mempunyainya. Misalnya orang yang baru beli iPhone 12, mungkin dia paling senang gitu ya dalam seminggu. Setelah itu dia nggak akan merasa iPhone ini memberikan dia sebuah makna atas hidup ini. Gitu. Jadi menurut saya sangat penting juga untuk dapat bertanya gitu, what is the purpose, the higher purpose of what you do, what we do. Menurut saya itu juga sangat penting sih dalam menemukan passion ini. Oke. Thank you Cindy untuk waktunya yang diberikan kepada Wake Up Call. Thank you sudah menjadi teman ngobrol di sore hari ini. Sukses selalu and keep growing in your purpose. Thank you juga Wahyudi udah mengundang saya hari ini untuk jadi teman ngobrolnya. Really appreciate it, dan mudah-mudahan yang mendengar ini bisa mendapatkan manfaat ya, bisa menemukan passion pasti mereka. Yeah. At least they know why they didn't have their passion. Yep, exactly. Yes. Alright, thank you, Yud. Thank you ya. Thank you, Sin. See you. Bye. Bye. Oke, teman-teman, thank you. Tadi adalah obrolan saya dengan Cindy. Dan minggu depan kita juga akan selalu ada. Jadi setiap minggu stay tune di Wake Up Call edisi Teman Ngobrol. Namun saya juga mau remind buat teman-teman, minggu depan di tanggal 14 akan ada event yang namanya Toast Idea. Ya, for more detail boleh cek di feed-nya saya. Oke? So, thank you and always keep wake up.